Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Maria dengan NIM 2892 150001 dari Prodi Manajemen kelas pagi. Video ini saya buat untuk menghubungi video mata kuliah UTS Perilaku Organisasi dengan dosen pembimbing Bapak Syukri Hamdi, SLMM. Baik, materi yang akan saya bawakan pada video kali ini adalah tentang budaya organisasi. Baik, yang pertama kita akan lihat tentang pengertian budaya organisasi. Setiap kita mendirikan organisasi, maka suatu hal yang tidak bisa kita elakkan, munculnya ikatan dalam berbagai hal, termasuk perilaku setiap individu dalam organisasi yang kita dirikan. Misalnya, dalam perilaku berbicara, berpakaian, upacara, serta segala tindakan baik dan harus berbuat dalam hal-hal tertentu dan lain sebagainya. Agak sulit memang mendefinisikan budaya organisasi. Namun demikian, pada umumnya para pakar mendefinisikan bahwa budaya organisasi ialah common understanding atau kebersamaan pengertian para anggotanya untuk berperilaku sama baik di luar maupun di dalam organisasi. Sebagai bahan perbandingan, berikut dikutip beberapa definisi para pakar awal-awal dekade 1990-an yang dikutip oleh Sikit dalam bukunya Perilaku Organisasional 2003-258 sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ochi 1981, budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai dan mitos yang mengomunikasikan landasan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan kepada para karyawan. 2. Menurut Miller 1984, budaya organisasi adalah seperangkat sistem nilai utama yang terdiri dari 8 prinsip yaitu tujuan, konsep khusus, keunggulan, kinerja empirisme, kesatuan, dan integritas sebagai norma atau pedoman dalam perilaku mereka dan memecahkan masalah perusahaan. Yang ketiga, menurut Andre Lawrence, secara praktis mendefinisikan budaya organisasi sebagai berikut. Budaya organisasi merefleksikan asumsi-asumsi tentang pelanggaran karyawan, misi, produk, kegiatan-kegiatan, dan asuransi-asuransi yang telah berjalan baik pada waktu lalu dan dituangkan dalam norma perilaku, harapan-harapan tentang legitimasi, cara berpikir dan bertindak negara. Yang keempat, menurut Jocelyn, Sheridan dan James Ellsworth 1997 p26, mendefinisikan budaya organisasi berkenan dengan lingkungan atau kepribadian suatu organisasi dengan berbagai multifase dimensinya, merupakan cara organisasi bekerja di lingkungannya dengan auranya sendiri, seperti halnya kepribadian individu. Yang kelima, menurut Gareth R. Jones 1994, mendefinisikan budaya organisasi sebagai seperangkat atau kumpulan nilai-nilai bersama yang mengendalikan interaksi anggota-anggota organisasi di antara mereka dan dengan nilai pendukungnya, pelanggan, serta orang-orang lain di luar organisasi. Keenam, menurut Kate Davis dan John Burmeister 1989 mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah asumsi keyakinan, nilai, dan norma yang demikian bersama di antara para anggota. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa berbagai pengertian budaya organisasi di atas adalah seperangkat asumsi, nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi dan telah menjadi perilaku para anggota organisasi di dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Kedua adalah mengenai nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dibudayakan, artinya nilai yang digunakan oleh suatu organisasi dalam jangka relatif lama
atau pedoman bagi para anggota organisasi dalam berperilaku bersama, termasuk nilai yang dibudayakan oleh keyakinan dan budaya. Nilai apa yang dibudayakan oleh suatu organisasi tergantung pada banyak faktor, seperti sejarah organisasi, kegagalan dan kesuksesan, geografi, suku, ras, agama, dunia, dan lain-lain. Oleh sebab itu, jika kita akan mengakses budaya yang digunakan oleh suatu organisasi, maka kita tanyakan sejauh mana nilai-nilai tertentu digunakan sebagai budaya. Misalnya, Coach 1901 menggunakan 7 nilai untuk mengukur dan membandingkan antara budaya korporasi dan korporasi pendidikan. Yang pertama, komitmen pada karyawan. Kedua, evaluasi terhadap karyawan. Ketiga, karir. 4, kontrol. 5, pembuatan keputusan. 6, tanggung jawab. Dan 7, perhatian pada manusia. Hofstede 1997 menggunakan 4 nilai untuk membedakan budaya antara suatu bangsa dengan bangsa lain, yaitu yang pertama, jarak kekuasaan, 2, individualisme vs kolektivisme, yang ketiga, maskulin vs feminin, dan yang keempat, penolakan terhadap ketidakpastian. Baik, untuk yang ketiga adalah tentang dimensi nilai budaya. Nilai budaya itu memiliki 2 dimensi, yaitu kandungan atau konteks dan kekuatan atau skala. Yang dimaksud dengan kandungan ialah apa dan disebut sejarah spesifik yang dijadikan nilai itu. Ini harus ditegaskan karena dalam kehidupan manusia atau organisasi banyak sekali nilai-nilai. Kekuatan nilai itu ditunjukkan oleh sejauh mana dipahami dan diikuti nilai budaya itu oleh sebagian terbesar anggota organisasi. Jadi, jika diikuti oleh sebagian terbesar para anggota, maka budaya organisasi itu kuat. Untuk yang keempat adalah tentang 3 jenjang budaya. Menurut Skene 1990, budaya itu dapat dilihat dari 3 jenjang level sempurna, yaitu jenjang atas, jenjang tengah, dan jenjang bawah. Jenjang atas ialah aktivitas education, yaitu benda-benda atau barang-barang hasil ciptaan manusia. Jenjang tengah ialah values atau nilai-nilai, dan jenjang bawah ialah assumption atau asumsi-asumsi. Yang kelima, mengenai karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki karakteristik tersebut. Karakteristik budaya organisasi adalah terdapat pada inisiatif individu, toleransi, mempunyai arah, terintegrasi, dukungan dari manajemen dan anak. Robbins 2007 menyatakan, untuk menilai kualitas budaya organisasi, suatu organisasi dapat dilihat dari 10 faktor utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inisiatif individu. Yang kedua, toleransi terhadap tindakan berisiko. Yang ketiga, arah. Yang keempat, integrasi. Yang kelima, dukungan manajemen. Yang keenam, kontrol. Yang ketujuh, identitas. Yang kedelapan, sistem imbalan. Yang kesembilan, toleransi terhadap konflik. Dan yang ke-10, pola-pola komunikasi. Yang keenam, tentang budaya kerja. Guna mengendalikan kedisiplinan pegawai agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu dilakukan inovasi pengendalian kualitas pekerjaan melalui penciptaan perilaku budaya kerja yang baik dalam bekerja pada setiap melaksanakan aktivitas. Budaya-budaya kerja yang baik tersebut diantaranya adalah bersih, rapi, teliti, rajin atau disiplin, dan lain-lain. Hampir di setiap area kerja atau workshop, kita sering melihat papan informasi yang bertuliskan informasi 5K atau 5R atau 5S. Yang dimaksud 5K adalah kepanjangannya adalah ketelitian, kerapian, kebersihan, kesegaran, dan kedisiplinan. Sekian video dari saya. Terima kasih.